Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada majelis yang mulia ini. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, kita dapat berkah, rahmat, dan petunjuknya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memulai pengajian dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah akan dipimpin oleh Gus Basha yang senantiasa memberikan pencerahan dan ilmu bermanfaat. Sebagai pembuka, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dipandu oleh Cak Rosi. Semoga majelis ini menjadi sumber keberkahan bagi kita semua dan ilmu yang kita peroleh dapat menguatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Rosi, waktu dan tempat kami persilahkan. Sembarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه. فيا أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أشفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. نور المصطفى. نور المصطفى ملأ الأكوان. ملأ الأكوان حبيبي محمد. محمد محمد خير المرسلين.
Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-akwan, Mala al-akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Allahul Jalal, Antaqal Jamal. Allahul Jalal, Antaqal Jamal. Ya Syamsal Kamal, Ya Nural Ain, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-akwan, Mala al-akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Ya khairul mu'ti, awsil salati. Ya khairul mu'ti, awsil salati. Lissiri dhati, nuril kaunain, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-akwan, Mala al-akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Kafaka fadlam bil'ulal a'la, Kafaka fadlam bil'ulal a'la. Dana fatadalla qaba qawshain, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-akwan, Mala al-akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lil-zalimin bil-zalimin. Wa akhrijna
من بينهم سالمين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah awasan sholawat sampun diwaos sareng-sareng mugi-mugi angsal syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sing bagian mukadimah sholawat iki pembukaan. Biasa iku Mas. Langsung mari syukur terus sholawat pembukaan biasa bismillah atau al-fatihah. Oh, terus oh, iku sing standar nek gak standar berarti mari syukur selawat ayat amma ba'du sunnah baru pembukaan bismillah atau al-fatihah. Hari sudah acara dibacakan. Apa tapi jenenge wong belajar foto-foto belajar itu mriki Mas. Pun nih. Mantuk dah. Monggo Gus. Nggih monggo sarang-sarang kita malah kita berarti solehin sarang kiswasa Jumatan kiswasa wekdal kawula semaaken. Saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Auzubillah Syekh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi lahu walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu bi sanatihi wa ilaihi, sampai pada bab yang ke-21. Babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Ai hadza babun. Utawi iki iku bab kang mertelake fit ta'awun ing dalem tulung tinulung 'alal birri ing atase kebejikan wat taqwa lan takwa. Qala Allah Ta'ala, Ustawuh sapa Allah Ta'ala kang mulur, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu lan padha tulung-tilunga sapa sira kabeh 'alal birri ing atase kebajikan wa taqwa lan takwa.
Surah Al-Maidah ayat kali. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri demi waktu asar atau demi waktu asar innal insana stune utawi manusa iku lafi khusrin yakti tetep ing dalem kerugian illal ladzina angin pira-pira wong amanu kang padha iman wa amilan padha amal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira kebagusan wa tawasau lan padha aweh wasiat bil haqi kelawan hak yaiku Al-Qur'an wa tawasau lan padha aweh wasiat bisabri kelawan sifat sabar. Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bab yang menjelaskan, menerangkan tentang saling tolong menolong, at-ta'awun. Ini artinya saling tolong menolong, bukan menolong saja, tapi ta'awun. Ta'awana ya ta'awanu. Saling tolong menolong. Alal birri, jadi ana ya inu itu menolong, tapi kalau awana yu'awinu atau ta'awana ya ta'awanu artinya saling menolong. Ta'awana ya ta'awanu, ta'awun itu saling menolong. Si A menolong si B menolong si A, uga si A terus menolong si B. Ono satu orang itu banyak, contoh ya, ada satu orang yang selalu minta tolong kepada si B, ya. Terus minta tolong si B. Jadi A ini minta tolong si B, B memberi pertolongan kepada si A terus tanpa ada imbal balik, tanpa ada B minta pertolongan kepada si A. Lah itu artinya bukan ta'awun tapi ana ya'inu, berarti ya'unu. Ana ya'inu. Jadi satu subjeknya cuma satu. Itu bukan saling tolong menolong. Mungkin si A itu mungkin orangnya tidak begitu butuh ya. Si B itu mungkin orangnya tidak begitu butuh, alias dia tawakal deh, pasrah tawakal. Tidak perlu minta pertolongan kepada si A. Itu bukan masuk kategori ta'awun. Nah, ta'awun itu yang dimasukkan ta'awun itu saling menolong. Suatu ketika juga si A ini, si B ini minta pertolongan kepada si A. Itu ta'awun. Bukan ana ya'inu, melainkan ta'awana ya ta'awanu, ta'awun. Alal birri, saling menolong atas apa, perbuatan apa, alal birri ing atase perkara sing apik. Birun niku baik. Birun niku lafal birun niku kebaikan yang paling tinggi, paling tinggi. Birun, makanya bukan pakai amalan yang khair. Yang kemarin kan khairat, perbuatan-perbuatan yang baik, termasuk apa, memberi petunjuk orang arah yang benar itu baik, perbuatan baik. Nah, di atasnya baik itu apa? Birun. Jadi di Al-Quran wabil walidaini ihsana. Nah, birrul walidain itu termasuk kategori perbuatan yang paling unggul. Pakai istilah birrul walidain ihsana. Sing ganjar itu tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi birrun itu lafal yang paling tinggi dalam hal kebaikan. Hasan itu ya baik, khair itu ya baik, jayid itu ya baik. Terus apa mana? Sing sampean roh. Di atasnya semuanya itu adalah birrun. Nah, kata birrun ini dipakai biasanya untuk apa? Untuk kedua orang tua, untuk berbakti. Yang mengharapkan pahalanya itu bukan
ketika dinilai itu tidak bisa kita mengkruskan ke nilai material, tidak bisa. Jadi di atasnya itu semua birun. Wa barram biwalidayhi, dan saya Nabi Isa itu di surat Maryam, dan saya diciptakan sebagai nabi dan berbuat baik, wa barram biwalidayhi, dan saya berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada orang tua saya. Wa barram biwalidayhi. Ini lafal bar, birun di atas segalanya. Pokoknya jajan khair, ya, jajan, snack, makanan, atau tolong menolong kepada orang yang bisa dihargai dengan nominal duniawi itu masih khair, hasan. Tapi birun ini paling tinggi. Ukurannya ya apa iso dinilai rupiah, tidak bisa. Gandengannya birun apa? Wat taqwa. Takwa, yang sebagaimana kita sering singgung apa definisi dari takwa itu, yaitu rasa takut tapi kita berbuat sesuatu untuk terhindar dari ancaman, dari belai, dari bahaya yang akan menghampiri kita. Takwa. Jadi takwa itu merasa takut kemudian kita berbuat sesuatu. Misalkan saya contohkan, ketika di depan kita mau ada operasi, ya, kita iman percaya, apa yang kita lakukan? Ya, mempersiapkan seluruh kebutuhan berkendara, helm, surat-surat, komplit semua, bahkan tutup pentil pun dicek. Untuk apa? Biar kita tidak kena razia. Itu perbuatan action kita, bahwasanya kita itu takut. Bukti dari rasa takwanya kita terhadap Allah berarti menjalankan seluruh perintah-perintah, menjauhi seluruh larang-larangan. Takwa. Jadi gandengannya al-birru at-taqwa. Al-birru menurut Imam salah satu Imam Suyuti, ya, Imam Suyuti mengatakan al-birru itu sama dengan at-taqwa. Birun kebaikan itu takwa. Tapi ada pendapat lain juga mengatakan birun dan takwa itu satu definisi yang berbeda. Birun melakukan suatu kebaikan dan kewajiban-kewajibannya, jadi melakukan tidak hanya kewajiban yang wajib-wajib saja, tapi yang tidak wajib juga dilakukan, birun. Kalau takwa itu hanya melakukan kewajiban-kewajiban yang wajib, yang disyariatkan oleh agama, itu takwa. Birun tidak termasuk apa perbuatan yang baik, banyak hal. Nah, yang paling tinggi apa? Birrul walidain. Nah, makanya disinggung dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, al-birru di sini artinya kebaikan yang bagaimana, ya, hubungan kita terhadap orang tua, hubungan kita terhadap Sang Maha Pencipta, takwa. Jadi derajatnya al-birru sama dengan at-taqwa, dukur. Dan itu yang membalas siapa? Tiada lain adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Birun. Kalau sampean berbuat baik kepada teman sampean, kepada orang, apa balasannya? Ya kebaikan yang akan diterima kita dari orang, dari makhluk. Khairat. Konotasinya begitu. Jadi levelnya lebih pakai kata birun itu di atas khair, ya, di atas khair, di atas hasan, di atas jayyid, di atas mumtaz dan seterusnya. Jadi birun itu, lafal birun sama dengan at-taqwa. Makanya di Al-Quran alal birri wa taqwa, gandengannya kebaikan dan takwa. Merasa bersaling menolong, saling tolong menolong terhadap kebaikan. Kebaikan sing gak ono gak iso diaji kerto, gak iso dinilai harganya. Ya, saling menolong, bukan menolong subjeknya bukan satu dol, tapi gantian. Satu ketika
kamu membutuhkan pertolongan si A, katakan. Nah, si A mampu untuk menolong. Nah, kamu di hati kamu kepingin suatu ketika juga bisa menolong si A ketika minta pertolongan gitu. Tapi kebanyakan orang nek sing wis dijaluk pertolongan si A gak butuh gitu loh, gak butuh minta pertolongan. Ya, sampean ngomong jaluk pertolongan di luar duniawi, di luar dunia banyak loh. Memintakan maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Sampean mbok aji kerto apa? Aisyah. Memintakan maaf. Kamu pernah berbuat salah, tidak mampu kamu mau berhadapan itu, minta jaluk tolong kepada orang lain untuk memintakan maaf kepada yang bersangkutan. Buat tukang bensin gak cukup, gak cukup. Begawani buah tangan gak cukup. Mesti itu akan tersimpan di hatinya sampai nanti dia meninggal. Diceritakan oleh anak turun nih. Nah, istilah kita kan hutang budi. Nunggu angel. Hampir semisal itu. Hubungan kita kepada orang tua hampir semisal itu. Sampai lo bayar, ya, bayar jerih payah orang tuamu itu gak mungkin mampu. Kayak menunggu istilahnya derajat birun ini seperti itu. Donyane sampai sama keluar bayari jasane kedua orang tuamu itu loh, gak cukup. Sakmono derajatnya lafal birun, takwa dan takwa. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan alal birri yang konotasinya itu yang tidak bisa dinilai dengan duniawi, dengan rupiah, dengan dolar. Mbok bayari lo gak gelem. Kan ono sampean ditolong kemudian sampean mau dibayar, mau bayari ya. Ada tuh orang seperti itu. Nggak mau. Aku sungkan nggak mau punya utang jasa. Ya, karepe kan ngono. Tapi dia melakukan satu kebaikan birun nih, Mas. Setelah mbak Aji atau piro gak iso iki. Gandengannya apa? Takwa. Gak iso gawe masjid yo tuku semeni to. Anu yo gak iso gawe pondok yo tuku pasir to. Anu. Artinya kebaikan ini tidak kemudian dibalas tapi menjadikan simpananmu nanti di akhirat. Nah, terus ayat Allah bersumpah wal asri dalam surat Al-Asr ini. Wal asri Allah bersumpah demi masa. Demi masa. Ini sumpahi Allah, sumpahi zat yang menciptakan makhluk seisi dunia. Nih ya makhluk, dunia makhluk. Ibarat kita apa di dunia ini, bumi ini kecil, matahari lebih besar. Cuman cek di Al-Quran, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Saya mikir, siapa yang menciptakan istilah waktu pagi, waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, ya, waktu malam, waktu fajar. Siapa yang menciptakannya? Kok oleh istilah-istilah seperti itu? Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran. Fajar apa? Wal fajri wal ayalin nasr. Demi masa, demi waktu fajar. Awan apa? Wan nahari, demi waktu siang. Oh gak ngawur. Ulama mbiyen gawe istilah gak ngawur. Kok ana dina awan itu kondi kata awan nahar. Wan nahari. Jadi Allah yang menciptakan langsung. Menuntun kita. Sore wal asri demi waktu asar, demi masa. Istilah itu Allah bersumpah tidak hanya pada makhluk yang wujud, tidak hanya pada makhluk yang yang kentara, ya, tapi pada masa. Istilah masa itu kan makhluk yang banget istimewa tuh, selain makhluk yang berupa
berupa wujudnya ya. Wasyamsi asam matahari, walaili demi masa malam loh. Itu masa ini dikatakan di Al-Quran sangat penting. Sampai orang kapitalis mengatakan waktu adalah uang. Ya, itu penting loh. Karena mereka ngono, karena waktu adalah uang penting. Nah, orang Islam kan nggak ngono. Orang Islam itu waktu adalah pertanggungjawaban. Makanya nanti ya yas'aluna akan dipertanggungjawabkan waktumu itu mbok gawe apa wae, setiap waktumu. Iku mbok gawe apa wae iku dijaluki pertanggungjawaban. Dihisab gitu. Nah, waktunya digawe jagong gitu. Ya. Digawe ngobrol melekan. Nah, itu dijalui pertanggungjawaban. Yas'alunaka. Jadi akan dihisab dia mau hisab. Yo wedi to demi masa. Jadi penjabarannya wal asri ini sumpah Allah yang mengatasnamakan makhluknya yang berupa waktu, bukan berupa benda yang wujud, tapi waktu. Nah, sebagai orang Islam, orang yang beriman, ya otomatis sama ini ngomong waktu itu, waktu adalah pertanggungjawaban. Semua aktivitas kita yang ada di masa dijalui pertanggungjawaban. Kan ya repot. Karena hati-hati kan ya no. Akhirnya kan takwa yo mau. Misalnya gak takwa harus ono action. Actionnya apa? Menjaga waktu kita harus sebaik mungkin untuk beribadah. Innal insana lafi khusrin. Ini sungguh semua manusia atau kebanyakan manusia itu dalam kondisi merugi. Ayat ini sumpah ya Allah dengan menyebut masa makhluk yang namanya waktu itu menyatakan bahwasanya kebanyakan manusia itu nanti akan merugi. Nah, iki apa? Pokoknya ono kalimat hukum, ono hukum, kabeh manusia, kabeh yang dijadikan subjeknya, itu mesti ono istisna, ono pengecualiannya. Innal insana lafi khusrin, sungguh kebanyakan manusia itu akan merugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Oh lah, nek wong sing iman gak merugi. Ya akeh sing ono merugi. Banyak yang terjadi. Iman tok. Ya. Tetap merugi. Masih ada kategori manusia-manusia merugi meskipun dia sudah beriman. Maksudnya beriman. Iman tok. Nah, iman tok. Iman kan pintu masuk awal untuk menuju takwa. Harus iman sih, iman kan percaya. Nah, percaya baru takwa. Saya percaya bahwasanya di bypass itu ada operasi. Percaya, Wandi. Nek wis percaya baru takwa, takut iki mau. Takut sampean buktikan dengan apa? Mempersiapkan surat-surat, mempersiapkan melengkapi kendaraan dan seterusnya. Nah, bukti dari kita takwa itu begitu. Nek ibadah sampean iman bahwasanya nanti itu ada yaumul akhir. Ono jenenge hisab, ono jenenge surga, ono jenenge neraka. Iman loh. Iman terhadap hari akhir. Iman kemudian bertakwa. Dengan cara apa? Takut. Takut masuk neraka. Ojo takut masuk surga karena ono tahu takut masuk surga kan gitu. Takut masuk surga. Takut masuk neraka. Nah, berarti
bukti dari kita takut itu apa? Takut dari bendune pangeran. Bukti kita takut itu apa? Dengan mengerjakan perintah-perintah. Jadi ono istilah bukti kita takwa itu berupa action ibadah itu. Nah, wa amilus sholihat. Nah, ini buktinya apa kalau kita beriman wa amilus sholihat. Tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji. Gitu. Di situ masuk banyak hal tentang kebaikan-kebaikan. Termasuk birrul walidain, termasuk sedekah, ya, termasuk zikir. Wa amilus sholihat. Jadi sholihat itu bukan solihun, satu tok haji tok, enggak. Tapi ini sholihat. Banyak pintu untuk menuju surga. Maksudnya ngono. Amanu, buktimu apa ketika sudah beriman, bertakwa, buktimu apa? Wa amilus sholihat. Nah, sholihat ini merupakan pintu atau kunci pintu masuk surga. Nah, kunci pintu kan miftahul jannah, gitu. Kunci surga miftahul jannah itu sampai napal miftahul jannah. Nah, dari aspek ini wa amilus sholihat bisa berupa pintu surga dari pintu sholat, pintu royan, pintu puasa, pintu haji, pintu zakat, pintu sedekah, pintu birrul walidain. Jadi surga itu banyak pintunya. Aku gak sholat, sholatku plong-plong, ya. Ada yang tidak bisa masuk lewat pintu sholat. Gerbang, tulisannya sholat, babu sholah, pintu surga, buah dari ibadah sholat. Wak dewi dunya sholatnya blang-blong, tapi sedekah gede. Pintu sedekah gede semua. Amilus sholihat. Tapi yo iman takwa loh, iman takwa. Ketika dikrus, saya susuk akeh sedekah, wah ini pintu jalan saya ini masuk lewat pintu sedekah. Duit rapatin duwe kan ya. Salat blong-blong, pintu apa iki? Oh, serga poso, posone ngeber, poso daim, poso dahar, poso setahun full. Lewat pintu puasa. Babu royan. Oh. Lewat pintu jalur puasa, sholatku ganggang dah wis, sedekah wis ganggang, gak duit ya wis lewat jalur puasa. Masuk lewat puasa gak tahu, gak kuat bos. Awak dhewe nek rasa wong rokokan, gak mutah-mutah aku kudu rokokan. Gak iso wong kon poso. Ya. Lewat babu sabri, lewat pintu yang namanya pintu sabar. Sabar toh. Melarat ya sabar ya. Gak iso apa-apa kecuali sabar tok entok lewat pintu sabar. Begitu banyak pintu. Sholihat maksudnya sholihat, wa amilus sholihat. Wis poso ora ya, salat ora, sedekah ora ya, haji yo ora. Terus ya apa lewat sing ndi sampean mau wa amilus sholihat. Nah, itu kan banyak pintu, kemudian kita harus pegang satu nih unggul, pintu yang lainnya tertutup. Alias berarti lewat jalur yang terbuka ini. Posone kewenceng atau sabare kewenceng ya lewat pintu sabar. Apalagi kalau fi ayyi babin kan, dari segala pintu. Wah, siak kono bidadari, siak kene bidadari kan ya. Siak tengah bidadari. Wah, siak kabeh kan gitu. Jadi apalagi yang seperti itu. Wah, maksudnya wa amilus sholihat itu ngono maksudnya wa amilus sholihat. Ngaji soalnya harus diucai situ-situ, kata situ-situ itu ceramah itu. Ngaji wa amilus sholihat.
Itu ngaji loh. Ya ono pintu ngaji, ya pintu ngaji. Bahkan yang dinamakan tempat ngaji itu sebagai kendaraanmu nanti ketika kita mau menuju surga melewati Shirathul Mustaqim. Nah, itu ibadah ngaji ono pintu ta'allum, babut ta'allum. Pintu surga yang jenenge ta'allum. Senengane ngaji, salate blong-blong. Sedekah gak ada duit kan ono mustaqim kabeh kan ngono. Ya wis. Apa meneh kon haji abot kan ngono ya. Poso ya wis Ramadan tok kan ya. Selewat apa wis pokoke ono ngajine teko terus ono. Aja gawe acara di waktu jam ngaji kan. Ya acara lain di waktu jam ngaji. Ngaji ngembang buka pintu surga yang namanya bab ta'allum. Jadi bab para santri-santri ngaji. Lewat situ. Ketemune sapa? Widodari ya padha santri nih kan. Padha santri nih bab ta'allum. Padha santri nih ketu sing jilbaban ireng, nah jilbaban ireng ketemu. Gitu. Namanya itu haji. Wong Turki kan. Wong Turki. Beda lah. Kelasnya kan beda. Itu. Wa amilus sholihat itu. Lah, setelahnya ini sumpahnya Allah lah ya. Wa amilus sholihat iki teman. Wa tawassau bil haqqi, saling berwasiat, saling merekomendasi, saling berrekomendasi ya, memberikan pesan, saling berpesan dengan hak-hak, dengan hal-hal yang sifatnya hak, yaitu Al-Quran. Jadi menasihati, memberi pesan, memberikan rekomendasi, itu yang berdasarkan Al-Quran. Cak, sampean tolong ya, sampaikan salamku ini kanggo bapakmu. Ya, itu jelas. Menyampaikan amanah itu hukumnya wajib. Ya, dan sampaikanlah amanah ini kepada orang yang dituju, wajib. Sampai kemudian mengingatkan, cak mau dipeseni apa Ustadz pokoknya nyampe pesen salam ngene bapak, sampaikan, mengingatkan, saling mengingat. Contoh kecilnya seperti itu. Gak harus sholatlah di masjid 5 waktu. Abot, abot itu. Pesanmu nek ngono, abot cah, sampean wis nglakoni ya, mesti takoke ngono. Berat. Sholatlah kamu dimanapun berada. Ini rada enak itu. Neng pabrik ya iso sholat, nang kos-kosan iso sholat, di rumah iso sholat. Itu sampean memberikan nasihat, sampean kata susah kabeh, sholatlah nang masjid 5 waktu. Nang masjid berjamaah 5 waktu. Apa cak? Abot. Saling menasihati seperti apa seperti itu. Saling menasihati, saling memberikan pesan yang berdasarkan Al-Quran. Oga pesan sing ngawur ya. Cak engko titip gorengan ya, tukono gorengan. Bukan itu yang dimaksud. Yang ini. Wa tawasau bil haqqi, tidak pada persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Persoalan-persoalan duniawi, tidak. Itu wa tawasau bil haqqi. Artinya apa? Si A juga memberikan nasihat kepada si B begitu pula sebaliknya memberikan nasihat kepada si A. Gak si A terus gitu loh. Tidak si A terus dari satu apa prolog, tidak monolog ya, tidak monolog tapi dialog. Dua arah ya. Wa tawasau. Kalau sampean khutbah lah, masa aku terus yang khutbah kan gantian, gantian. Iku wa tawasau bil haqqi. Ndak sampean pesene men rokok, gorengan, es ngono tok pesen kan ngono. Jadi wasiatmu itu aja lali ya engko tukono es ngono tok. Nah, bukan itu yang dimaksudkan, tapi lebih pada hal-hal yang berdasarkan pada Al-Qur'an. Salat, puasa, zakat, birrul walidain, sabar, qanaah ya. Itu
Watawasau bisobri, dan begitu pula saling menasihati, saling berpesan, saling merekomendasi atas sifat kesabaran. Sing sabar cak, ujianmu ini dilongkas mari, contohnya. Sing sabar cak, ujianmu kok bertubi-tubi ini, nah istilah sabar. Mana seminggu kas marah sampean. Mari itu. Ayo jadi. Enggak pada sosok duniawi. Nek sampean tafsirkan ke duniawi ribet iki kok. Ribet. Tapi ini gak payu-payu. Sabar ta lah, Cak. Seminggu juga payu-payu. Ribet. Iku ribet, ngukure kesulitan awan. Ya. Tapi lebih pada konteks yang ini langsung berhubungan pada Sang Pencipta. Apa contohnya? Sampai ditakdiro fakir, sampai ditakdiro susah sebab ditinggal bojo lunga. Ora mulai-mulai gitu. Umroh gak mulai-mulai lah. Ya. Itu nek ditakdiro seperti itu, lah hal-hal yang seperti itu bukan duniawi. Artinya gini loh. Bukan hal yang di bawahnya bir gitu. Bukan di bawahnya bir khair dan seterusnya enggak. Nah, kalau bir contoh zaman ditinggal mati wong tua, ya kan susah. Ya, susah pol loh ya zaman susah pol. Lah itu sabar cak. Lali paling meneh sampean yo golek maneh kan tinggal mati bojone maksudnya. Mari dilongkas sampai ijolno kan. Artinya begitu, bukan pada hal-hal sing duniawi memang. Sampai cuma dikasih sakit, habis sakit kemudian dikasih ditinggal mati wong tua, gitu. Habis tinggal mati wong tua, tinggal mati anak-anak untuk bila mindalik ya. Bertubi-tubi seperti itu, kamu menasihati kepada si A, Cak, tolong sabar, ya, sabar. Ini musibah, ujian dari Sang Pencipta yang menowo ya dirimu yang mau diangkat derajatnya, bisa jadi derajatmu mau diangkat, mau diangkat bisa jadi kan gitu. Sabar saya. Jadi yang berhubungan pada bir ya ini sampai ngomong khairat beda, ngomong khairat beda ya. Yang khairat yang pernah sudah kita bahas yang kemarin loh ya. Ya, sampai ngomong khairat sudah kita bahas kemarin. Wa tawasau bis sabri. Tenang Cak, ujianmu ini akan dibalas bi ghairi hisab. Unlimited. Sampai sabar ini balasannya unlimited. Tak terbendung balasannya, tak terbatas. Tak ada di angan-anganmu balasannya. Oh, itu tak terbayangkan, tak terencana balasannya sabar. Nah, itu ono pintu yang namanya pintu surga yang namanya pintu babus sabri. Yo, harus lewat ini takdir larat ya wis sabar. Itu no takdir judulnya mati yo sabar. Kamu nunggu ya butuhkan itu kan. Jadi takdir melarat itu ya sabar. Melarat nih diridoni ya keren oleh pintu surga yang namanya babus sabri. Pintu surga yang namanya buah dari kesabaran kita. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ini sumpahnya Allah ini harus eling ya. Kan dibaca setiap kita waktu mau pulang sekolah ya. Di SD ya, SD, SMP kan Al-Asr itu dibaca setiap kali di akhir majelis, di akhir pendidikan ini Al-Asr innal insana gak ngerti artinya lagi. Gak ngerti artinya lagi. Nah ini Imam Syafi'i dawuh ya. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala iku nek wis kapundhut iku rahimah. Nek sing sek undura qolal imam sapa? Qolal imam sing sek sugeng sek hidup iku hafizahullah. Nek iki
berarti gak pundut. Imam Syafi'i sing asli ngono. Kalau Imam Syafi'i asli. Dudu sing Imam Syafi'i tonggomu. Dudu ya. Dudu iki Imam Syafi'i sing asli. Soalnya rahimahullah nek sing urip iku hafizahullah. Kalaman maknahu dawe Imam Syafi'i tapi tidak terredaksi lah ya, tidak terredaksi tapi ini berupa dawe Imam Syafi'i. Innan nasa au aktsaruhum fi ghaflatin an tatabburi hadis surah. Walau lam yunzilillahu ghair hadis surah lakafatin nasa. Kalaman maknahu, kalaman yo ing iki dawuh, maknahu ing maknane kalam, maksudnya Imam Syafi'i berkata, ya, bukan pada kitab yang ono redaksi ini, ono tertulis di kitabnya, enggak, tapi dawuh Imam Syafi'i langsung. Innan nasas dune manusa au aktsaruhum utawa akeh nas. Jadi lafal innan nasa an nasa ini au aktsaruhum kebanyakan manusia fi ghaflatin ing dalem lali antatabburi hadis surah saking angen-angen maknane iki surah. Tadabbur iku mentelaah, memahami, gitu. Mencari tafsir, gitu. Bukan menafsiri, belajar tafsirnya surat ini loh. Ini lupa kebanyakan orang, kebanyakan manusia di muka bumi ini fi ghaflatin, lupa untuk mentadabburi surat ini. Walau lam yunzilillahu lan lamun senajan ora nurunake sapa Allah Gusti Allah ghaira hadhihi surah sakliyane iki surah lakafatin nasa yakti cukup ya apa surah an-nasa ing manusa. Seandainya Allah tidak menurunkan ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah yang jumlahnya 114, berarti dikurangi surat Al-Asr ini satu saja, jadi 113. Seumpama Allah tidak menurunkan surah yang jumlahnya 113 ini, hanya surat Al-Asr ini, lakafatin nasa. Sungguh manusia ini cukup dengan surat ini saja. Hanya dengan surat ini saja sudah cukup. Tidak usah 113 surat yang lainnya. Itu Imam Syafi'i. Begitu dahsyatnya surah Al-Asr. Seandainya Allah itu tidak menurunkan 113 surat, ya, tidak menurunkan, hanya menurunkan surat Al-Asr ini sudah cukup. Sungguh sudah cukup manusia ini. Karena banyakkan orang lupa, tidak mau mentadabburi surah Al-Asr ini. Sampai kedahsyatannya surat Al-Asr ini demi masa, demi waktu asar. Makanya doa yang mustajab itu barang asar menjelang surup itu. Oh, coba kayak melaku-melaku, biasanya kan jalan-jalan. Apa malam itu? Iya padha. Iki wal asri iki kan istimewa surat ini. Makanya wal asri lunga sore iku apa nek dina Senin mek Kamis, apa nek dina Kamis. Wah, iku dibuka pintu-pintu langit iku dibuka iku. Jadi nek sore aja gawe ngabuburit ya. Ngabuburit. Sore iku pokoke menjelang maghrib sampai arep maghrib saiki ya 5:30 lah. Saiki 5:30. Kapan hari jam 5, saya setengah 6. Ya setengah 6, sampai duduk manis mengadung ngulon maca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Wis maca iku sampai maghrib.
Seneng atun jaluk mendonya ya serasa mbok sebut sing ati sebut memuji Allah, muji. Ayo mustajab. Tangi bengi ya angel sampai tangi bengi. Omong tangi bengi. Wa minal laili ku angel ya. Angel itu. Itu butuh potongan ya. Butuh orang-orang yang host nih. Potongan gitu. Iki ana cara wal asri. Demi waktu demi masa. Ya iki ning Jalalain itu waktu asar. Kami ngomong ning sitoke tafsir Munir demi masa. Jalalain langsung cetha demi waktu asar. Jalalain. Mau sampean buka tafsir Munir mana? Demi masa. Gitu. Jadi Imam Suyuti itu mensarai wal asri demi waktu sore, demi waktu asar. Gitu. Eling-eling ya. Surah ini seumpama tidak ada 113 surat pun ini sudah cukup. Begitu dahsyatnya surat ini. Itu dawe siapa? Dawe Imam Syafi'i. Ini ngomong ceramah-ceramah kan wae. Nah, ono sampean krungu iku dawe Imam Syafi'i. Ono nang ndi? Nang Riyadhus Shalihin. Gak ono nang Bukhari kan ono. Gak ono ning Bukhari. Nang Muslim ya gak ono. Ono ning Riyadhus Shalihin. Itu berarti Imam Syafi'i langsung sanjangkan. Iya, ditukil yang namanya kan mensyarah banyak termasuk Muslim, Sahih Muslim. Nah, Imam Syafi'i terus sampeyan ngomong fikih itu pakai sing sarai Imam Nawawi. Fikih mazhab Imam Syafi'i. Nah, mayoritas itu Imam Nawawi sing sarah mayoritas. Nah, dawuh Imam Syafi'i ini tidak termaktub di dalam kalau nih Sahih Bukhari kan nih Sahih Muslim juga no. Ini dawuh Imam Syafi'i. Ya no. Kiai-kiai pas ceramah itu seumpama Allah tidak menurunkan 113 surat ini, hanya surat Al-Asr saja sudah cukup untuk manusia. Itu begitu dahsyatnya. Terus sih oleh ijazah sampean. Makanya nih mari azan dungo kan ayo ijazah tambahane ijazah ngono tambahane biasanya kan jam sepiro ya ya bisa asar menjelang maghrib itu satu hal yang lain karena apa di waktu pagi sibuk Allah sibuk fi ayyikul lamin fi kulli yaumin huwa fi syan kan bengi repot sibuk Allah kan ngono fi kulli yaumin huwa fi syan kan kok kena mboten siang repot. Dibukae pintune sore. Apa meneh nek waktu Kamis sore. Kamis sore iku dibuka. Bukan malam, Kamis sore. Kamis dibuka pintu. Pokoknya arep maghrib menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya, iku ijazahe ngono, mbayahe ini ngono. Iku tapi aku gak ngijazahi tapi aku gak ngijazahi iku ijazahi omong sing pidato laut tapi gak ngijazahi dawuh Imam Syafi'i cuma aku membaca dawuh Imam Syafi'i begitu. Hadis yang pertama yaitu hadis yang 177 kalau dirunut dari awal ini kita masuk pada hadis yang ke 177 wa Nabi Abdurrahman Zaid ibni Khalid al-Juhani saking Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid. Qala us ngucap sapa Abu Zaid radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahli bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Jam pinten? Jam pinten? 239. 11 kurang. Oh, jam 11. Habis mau. Berarti ya, nama satu hati ya. Buatan jangan kemana-mana. Gak ngono ya. Tanggung ya. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan episode yang akan datang. Gak ngono ya. Kembali ke kitab. Kembali ke kitab. Kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong iku jahaza cawis-cawis. Sapa man ghazian
ing wong kang perang. Ghazian iku isim fa'il ya. Berarti wong sing perang. Fisabilillah ing dalem dalane Allah. Faqad ghaza mengko wis temen budalan perang. Wa man khalafa wa man sapane wong iku khalafa tinggal sapa man ghazian ing wong kang perang fi ahlihi ing dalem keluargane man bi khairin kelawan kebajikan faqat ghaza mongko temen-temen wis perang sapa man muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Abdurrahman. Nah, iku panggilane Abu Abdurrahman, jenenge asline iku Zaid bin Khalid. Ya iku. Nek istilahnya hadis kan kunyah. Kunyah apa? Wis kunyah. Kunyah iku mau panggilan. Kalau sampean sapa jenenge Budi, celukane bapake Edi. Kan ngono ya. Soale andi anak jenenge Edi kan ngono ya. Jenenge Budi asli tapi di anak jenenge Edi diceluk jenenge bapake Edi. Iku menghormati. Enggak nek wong saiki kene kan gak ngono. Jenenge Suto diceluk Percil kan ngono ya. Jenenge Suto diceluk Percil. Iku gak menghormati tapi menindas kan. Saiki kan akeh nang desa-desa. Karepe iku nyonto memuliakan, nyonto apa sunah Rasul, tapi diplesetno keterusan ngono lho iki ceritane. Keterusan diplesetno jadi keterusan. Suto diceluk Percil. Jeneng apik-apik ya toh. Abdullah diceluk Kacung. Anjo repot itu. Jadi oga menghormati tapi tambah menjerumuskan atau menghina. Tapi wis jadi adat ya. Wis kebiasaan akhirnya lazim akhirnya. Jadi umum akhirnya. Wis umum ning ngene. Ka ono wong ngene ku nyeluk jenenge langsung gak ono sing jangkar. Tapi celukan padanan biasanya kan ngono. Wah. Iku yo wah tambah karepe iku milu sunah Rasul tapi diplesetno sampai keterusan. Nah, iku Abdurrahman ucap bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyiapkan persiapannya orang yang perang, arep budal, ghaza kemarin kita sebut. Ghaza itu berarti perang yang Rasulullah, perang apa? Fisabilillah, perang yang menuju jalannya Allah, ya perang zaman jihad menegakkan agama Islam, dakwah. Sampai ngomong dakwah hijrah, komunitas hijrah muslimah, ya, misalnya asale buka aurat kemudian menutup aurat, ya, kemudian diikuti komunitas hijrah apa? Komunitas hijrah anti riba, ya, komunitas moge hijrah, kan ini akeh ya. Ojo hijrah mbok manani komunitas hijrah dari satu lembah apa riba menuju tidak riba, kemudian tidak riba itu tambah mendirikan ribawi, ya hijrah. Kan ngono ya. Ya, dia hijrah dari ribawi tapi dia mendirikan tambah ngono. Jadi ownernya tambah. Bukan itu maksudnya. Hijrah ya, hijrah full gitu. Bukan hijrah omongan itu, gak hijrah kelambin itu, ya sawah, semuanya full hijrah. Nah, menyiapkan loh perbekalannya orang yang mau perang disabilillah faqat ghaza itu sudah dikategorikan ikut perang. Yuk, karena ini hadis ini karena buat tafsir yang lainnya nggak bisa. Ini khusus perang Ghazwah. Guys, so mana hadis lainnya khairat ya. Masuknya khairat. Ini birun masalahnya. Birun takwa. Jadi ono tafsir yang kita sampean mungkin itu di mana nih khairat gitu. Kemudian apa fisabilillah perang itu dikonotasikan kayak
saya dagang, ya, kayak contoh, dagang. Enggak, tapi bukan hadis ini ya, bukan hadis ini. Itu khairat, masuk bab khairat kemarin. Dagang, wong sampean dagang, masih kan butuh persiapan, butuh modal, butuh HP, ya, butuh HP nih karena pulsanya barang juga iso kan ya, butuh pulsa. Itu sebagai perangkat perang. Ya. Nek sampean ngomong konotasinya dagang itu perang, ya, berperang di pasar perang, harus butuh perangkat. Ini gak masuk ini. Fakot goza, mongko wong sing menyiapno nukokno, nggak modal, terus nukokno pulsa, ya, nukokno apa iku mau, gak masuk kategori hati, tapi masuk khairat, ya, masuk khairat. Ini khusus birun, Allah yang memberikan balasan. Jadi tarafnya itu surga, gitu. Sampai melakukan birun itu dapat surga, pintu surga. Ya, maksudnya hadis itu, nek khairat, ispodo karo sampean menyiapkan nukokno, nggak modal. Nilai HP, menyiapkan prasarana dan sebagainya, menyiapkan prasarananya, ya, infrastrukturnya, sampean dianggap orang dagang oleh sampean, oleh aji kertane, oleh untung bagi hasil. Ah, itu khairat, bukan bir, ya, bukan bir. Ingat, beda. Itu ning bab sing kemarin khairat. Sampean yang kita banyak terjemahan itu dikonotasikan seperti itu. Itu. Barang siapa yang menyiapkan perlengkapannya orang perang, maka perang fisabilillah, jihad fisabilillah, maka dia juga termasuk orang yang berangkat ikut perang. Waman kholafa, dan barang siapa yang tinggal ghazian, tinggal meninggalkan, artinya tidak menyiapkan perangkat, apa sih perangkat? Yuk, kuda, nek biyen ya ono baju besi gitu, ono pedang, ono helm besi, ya, ono perbekalan makanan. Nah, orang yang menyiapkan itu tapi dia tidak ikut perang, itu fakot goza. Perang Badar yang sampai hari ini 313, ada yang mengatakan 314, ya, itu diabadikan, ya, diabadikan. Meskipun banyak yang waktu itu tidak ikut, tapi hartanya ikut, itu diabadikan. Tapi yang termasyhur kan yang ikut, yang masyhur. Tapi itu tercatat. Perang Badar, perang Uhud, itu perang Khaybar, perang Khandaq, dan seterusnya. Yang Rasulullah itu terlibat langsung. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin, wa man utasapane wong, barang siapa yang meninggalkan tidak menyiapkan perbekalannya orang yang perang, sebab fi ahlihi bi khairin, sebab keluarganya, artinya dengan alasan yang baik. Contoh ini, sampeyan nek dak sing budal, aku ning omah ana gawean akeh, ya, bojoku, anakku sak cilik-cilik, ya, tapi seluruh perbekalannya sampean saya siapkan, ya. Seluruh kebutuhan sampean perang itu saya siapkan, maka itu kategori orang yang termasuk orang yang ikut perang. Begitu pula orang sing gak melu, sing tidak menyiapkan waman khalafa ghaziyan, yang tidak ikut perang, ya, sebab kebaikan kepada keluarganya, fi ahli bi khairin fakot uza. Dia ninggalin anak bojone, saya berjuang memberikan nafkah anak istri saya, saya tapi tidak ikut, fakholafa ghaziyan, aku nggak ikut, nggak ikut. Karena apa? Saya ada amanah dari Rasulullah untuk menjaga anak istri saya. Biasanya yang dikirimkan pamannya atau saudaranya ikut perang. Terus aku gak usah melu, tapi aku ikut mempersiapkan perbekalannya, kudanya, untanya, baju besinya, tamengnya. Jadi ikut menyiapkan itu. Itu sudah dicatat juga ikut perang. Khusus perang lah, iyo, gak kena liane, kayak liane, yo gak birun, khairat itu, khair, masuk gitu. Iyo, jadi aku hati-hatiku nang ngono, nih sarai kitabku,
itu enggak spesifik seluruh jihad enggak, tapi yang kategori bir saja. Bir. Sabilillah saya ini contoh sampai mencari ilmu itu sabilillah. Jihad fisabilillah. Sampai kerja itu ya jihad fisabilillah. Niati tapi ngono, harus diniati ngono, nek gak ono niat iku ya akhirnya jadi khairat. Ngaji, berangkat ngaji iku sabilillah. Sampeyan nang jalan arep ngaji ono godho ning jalan, sampean kekeh, berarti sampean menang gitu. Ya, ono godho ayo ngopi rek, ono dung-dungi, ono dandute enak. Iku sampean menang no ngaji, berarti sampean jihad fisabilillah menang sampean. Iku fisabilillah. Oh, ono acara rek dino ben iku Rebo, ono acara iku pengajian, ya. Nekakno Habib Syekh sama. Podo jam yang sama, kemudian sampean mengalahkan iku jihad itu. Sama-sama kebaikan. Boleh sampean. Gitu. Jadi sampean ngaji ku ora beda ngaji, tapi diganjar ngaji. Tapi ora untuk hadis iki, iku hadis khairat, ya. Eling-eling ya. Iku ning bab sing kemarin, Sampeyan yo diganjar, ganjar. Tapi gak biru, gak pintu surga enggak iku ya. Iku khairat iku mau, khairat. Gitu. Iki perang memang yang balasannya iku syahid langsung surga. Yo ben gak keliru aku, ben gak keliru ya. Iki engko nek enggak begitu maknanya, enggak. Aku konsisten iku. Nek sampean soal duniawi, soal mau bab ini bab khairat, bukan birrun. Itu mungkin itu ya. Jadi orang yang mempersiapkan tidak ikut berangkat pun itu juga sudah termasuk ikut perang, tapi ikut mempersiapkan sarprasnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Didoakan oleh Mas Khairul, dipimpin Mas Khairul. Monggo. Mas Khairul. Ya. Ayo lu mana? Ayo. Belum tentu saya panjang kuat dari Mas Khairul ya bisa jadi. Ya Mas Khairul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min man wa ahwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ilaha yaj'allahu makhraja wa min aitul wa may yatawakkal Allahi wa fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu li kulli shay'in qadara. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih.